Oke, kita lanjut untuk pembahasan nomor 6 ya. Jadi nomor 6 ini ada sebuah grafik, terus kita diminta cari. Jadi ini dia udah ngasih tahu nih kalau gambar grafiknya ini adalah gambar grafik fungsi sinus. Berarti kan kita udah tahu kalau nanti gambar ini ya, gambar ini pasti bentuknya gini. Y sama dengan A sin B X plus minus C plus minus D, gitu kan? Nah, berarti di sini yang harus kita cari adalah berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C, dan berapa nilai D. Nah, kita perhatiin dulu nih. Nilai A. Nilai A ini bisa kita dapat dari setengah selisih dari nilai maksimum dan nilai minimum. Kita lihat nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya min 2. Berarti A-nya itu sama dengan setengah dari maksimum dikurang minimum, gitu ya, dikasih mutlak ya. Berarti setengah 2 tambah, ini kan jadinya 2 plus 2 ya, 2 plus 2 berarti ini jadinya setengah ya, setengah ya dikali 4 ya. Nah, kalau sudah ini jadinya setengah kali 4 berarti berapa? 2. Oh, kita udah dapat nilai A-nya itu 2. Selanjutnya kita cari B. Nah, B itu bisa kita dapat dari periode. Jadi periode itu rumusnya kan 2pi per B. Yang namanya periode itu kalau dia terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Berarti satu periodenya ini berapa? 2pi per 3. Ya, sama dengan 2pi per B. Kita kali silang aja. B kali 2pi sama dengan 3 kali 2pi. 2pi-nya boleh diabaikan ya. Berarti B-nya sama dengan 3. Oh, udah ketemu B-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita lihat nih, ada pergeseran enggak? Nah, ternyata nggak ada. Dia tetap kan ini mulainya dari 0. Ya, ada pergeseran ke kiri atau kanan? Tidak ada. Pergeseran ke atas atau bawah juga tidak ada, karena dia startnya mulai dari sini, dari 0 ini. Nah, sehingga di sini kita dapat persamaan fungsi grafiknya itu adalah Y sama dengan, kan dia bilang A-nya berarti 2 sin B, B-nya berapa? 3 X. Nah, karena tidak ada pergeseran kiri ke kanan berarti plus 0 atau sama aja. Jadi nilai, maksudnya itu nilai C-nya itu 0 karena nggak ada pergeseran ke kiri atau ke kanan, sama D-nya itu 0 karena tidak ada pergeseran ke atas atau ke bawah ya. Nah, jadi grafiknya itu yang tepat adalah Y sama dengan 2 ya. Jadi grafiknya itu Y sama dengan 2 sin 3X. Oke. Jadi cukup sederhana fungsinya untuk yang nomor 6. Jadi kalian tinggal nentuin nilai A, B. Jadi A sama B itu bisa pakai rumus A itu setengah dari maksimum dikurang minimum. B itu bisa dapat dari periode. Kemudian C sama D itu tinggal perhatiin grafiknya. Kalau C, perhatiin grafiknya bergeser ke kiri ke kanan. Kalau D, perhatiin grafiknya bergeser ke atas atau ke bawah. Oke, kita lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini kita sudah masuk logaritma ya. Nah, logaritma ini menentukan nilai fungsi logaritma. Nah, dia bilang fungsi fx sama dengan 2 log x kuadrat plus 3x min 10. Nah, kemudian ditanya berapa sih nilai f min 6 gitu ya. Berapa nilai f min 6. Nah, berarti ini artinya semua x yang ada di sini itu kita ganti dengan min 6. Berarti jadinya 2 log min 6 pangkat 2 ditambah 3 kali min 6 gitu kan, min 10. Nah, kita hitung. Berarti jadinya 2 log min 6 kuadrat berapa? 36. 3 kali min 6 min 18 min 10. Nah, berapa jadinya? 2 log. Nah, min 18 min 10 itu kan berapa? Min 28.
Nah, 36 min 28 berarti 8. Nah, kita tahu 2 log 8 itu sama aja kayak 2 log 2 pangkat 3 ya. Nah, 2 pangkat 3 atau 3 ya. Jadi 3 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 ini kan kita tahu nilainya itu 1. Berarti ya sudah 3. Atau boleh kalau kita punya A log A pangkat N, langsung aja hasilnya itu N. Jadi ini sebenarnya 2 log 2 pangkat 3, langsung aja hasilnya 3 juga boleh. Oke. Jadi itu untuk yang nomor 7 ya. Oke, sekarang kita ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini tadi nomor 7 ya. Nomor 8 itu kita lihat daerah asal. Nah, yang ditanya itu daerah asal. Daerah asal itu berarti ditentukan oleh numerus. Nah, numerus itu yang mana? Yang namanya numerus itu adalah yang di bawah sini ya. Jadi numerusnya itu harus lebih besar dari 0. Berarti untuk daerah asalnya kita dapat kalau x kuadrat ya. X kuadrat jadi x kuadrat plus 2x min 3 itu nilainya harus lebih besar dari 0. Nah, kalau sudah, kita harus cari pembuat nolnya. Berarti x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Berarti x kuadrat itu kan x kali x. Kita cari nih min 3. Min 3 itu sebenarnya berapa kali berapa sih? Kalau dijumlahin hasilnya itu 2. Nah, bisa kita 3 kali min 1 ya kan. 3 kali min 1 kan min 3. 3 tambah min 1 kan 2. Berarti ini plus 3 min 1. Dari sini kita dapat x plus 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Atau x berapa nih? X sama dengan min 3 ya. X sama dengan min 3 atau X sama dengan 1. Nah, ini belum selesai karena kenapa? Karena ini itu pertidaksamaan ya. Kalau pertidaksamaan kita harus mencari penyelesaiannya itu di garis bilangan, di gabil ya. Kita buat dulu gabilnya. Nah, kita buat ini min 3, ini 1. Kemudian kita lihat koefisien dari x kuadratnya ini kan positif. Berarti tandanya positif, negatif, positif. Karena ini lebih besar, berarti yang diarsir adalah daerah yang positif ya. Nah, sehingga daerah asalnya, daerah asal fungsi f-nya itu adalah himpunan semua x, di mana x ini kan kalau ke kiri lebih kecil ya. Lebih kecil dari min 3 atau x ini kan kalau ke kanan lebih besar dari 1 ya. Jadi ini dia DHV sampean. Daerah hasil ya. Nah, daerah asal maksudnya, domain atau daerah asal dari fungsi f. Oke, fungsi fx sama dengan 2 log x kuadrat plus 2x min 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9 nih gambar berikut merupakan grafik fungsi persamaan y sama dengan 3 log x. Nah, koordinat titik yang dilalui grafik tersebut adalah, nah ini kan kalau bisa kita lihat itu 1. Nah, ingat koordinat titik itu kan yang namanya koordinat titik itu selalu dalam x, y. Berarti ini x-nya 1, y-nya 0. Itu titik pertama. Terus titik yang kedua ya, titik yang kedua mungkin kalau kita lihat 2, oh kalau 2 dia nggak pas nih. Nah, kita lihat 3 berapa nih dia? 3,1. Ini kan 3 ya, berarti koordinat titiknya 3,1. Nah, selain itu berapa? Selain itu kita bisa lihat lagi, oh ini itu berapa? Ini itu 9. Nah, 9 itu berapa? 9 itu 2. Nah, kenapa? Karena di sini kan fungsinya itu adalah 3 log x. Berarti kita cari 3 pangkat berapa ya, yang hasilnya itu berapa. Jadi misalnya kayak 3 pangkat 1 berapa? 1. 3 pangkat 3 pangkat 1, 3 pangkat 1 3, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 0
1. Ya itu ya. Jadi kita cari yang melalui titiknya. Oke. Lanjut yang nomor bawah banget nih. Nah, kita lanjut yang nomor 10. Ya. Nah, kalau yang 10 ini itu kan sebenarnya nanti dia soal pilihan ganda ya. Jadi paling mudah sebenarnya untuk tahu persamaan grafik dari fungsi ini, kalian tinggal substitusi aja ke beberapa pilihan yang ada di soal. Nah, sebenarnya ini kita bisa lihat ya. Ini kan dia 2. Terus ini 4 X-nya ya. Jadi X-nya itu kan ada 2, ada 4. Oh, sebenarnya ini kita udah pasti tahu kalau fungsinya itu ya. Kalau fungsinya itu adalah 2 log X. Nah, cuman 2 log X berapa? Nah, coba kita cari 2 log X min 1. Nah, coba sih kalau kita ambil 2 log, misalnya kita ambil X-nya 1 ya, min 1. Berapa 2 log? Berarti 2 log 1 itu berapa? 2 log 1 itu 0 ya. Berarti jadi ini kita tulis dulu. Jadi kita uji titik caranya ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, uji titik, substitusi, uji titik, kemudian substitusi ke persamaan. Ya. Jadi substitusi ke fungsi ya, ke fungsinya. Jadi fungsinya itu yang mana? Ya fungsinya itu ya fungsi yang ada di pilihan ya. Nah, cuman ini karena kita bisa lihat ya. Jadi di sini kan dia 2, 4 ya. Berarti kan dia itu sebenarnya kayak logaritma yang basisnya 2 kan. Nah, jadi kita bisa gambarin 2 log X. Ini asumsi kita nih. Nah, coba sih kita substitusi. Berarti 2 log, kalau kita ambil X-nya sama dengan 1 ya. Berarti ketemunya 2 log 1 min 1. 2 log 1 itu berapa? 0 min 1. 0 min 1 berapa? 0 min 1 itu adalah min 1. Oh bener nih. 1, min 1 ternyata. Terus coba cek lagi sih. Kalau X sama dengan 2, berarti 2 log 2 min 1. 2 log 2 itu berapa? 1. 1 min 1 berapa? 0. Ternyata benar 2,0. Ya sudah, berarti bisa dipastikan kalau fungsinya itu adalah Y sama dengan 2 log X min 1 ya. Jadi beda ya antara, jadi tidak sama fungsi yang 2 log X min 1 dengan Y sama dengan 2 log X min 1. Ini berbeda. Yang kedua ini tidak sama. Kenapa? Karena kalau ini tuh kalian cari dulu berapa nilai kok hapus sih? Kalau yang di atas ini kalian cari dulu berapa nilai dari 2 log X baru dikurangi 1. Sedangkan kalau yang ini cari dulu nilai X min 1 baru dicari 2 log X-nya. Jadi beda ya. Jadi hati-hati nanti ketika memilih persamaan grafik yang sesuai dengan gambar. Oke, sekian dulu untuk nomor 6 sampai 10. Untuk nomor selanjutnya ditunggu ya. Semangat belajar.